Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau menyelami percakapan yang cukup ramai ya dibicarakan antara Rishi Sunak dan Elon Musk. Iya, betul. Fokus utamanya ya jelas kecerdasan buatan atau AI sama segala lika-liku teknologi dan pandangan mereka soal masa depan gitu. Oke. Nah, sumber kita kali ini dari kutipan transkrip diskusi mereka yang diunggah di kanal YouTube-nya Rishi Sunak. Jadi misi kita sekarang ini ya menyaring intisarinya lah, wawasan kunci, mungkin ada fakta yang bikin kaget, sama nuansa pandangan dua tokoh ini. Dua tokoh penting ya. Iya, sangat berpengaruh. Soal potensi dan juga ya risiko AI. Kita coba bedah bareng-bareng. Apa sih yang paling penting buat Anda tahu dari obrolan mereka? Oke, langsung aja ya. Satu hal yang langsung bikin saya tertarik itu pengakuan Musk. Katanya dia ini udah merasa khawatir soal keamanan AI itu udah lama banget loh, sekitar 1 dekade katanya. Wah, 1 dekade ya? Iya, dia bahkan pakai istilah merasa kayak Cassandra. Cassandra, ya benar. Itu referensi ke mitologi Yunani yang cukup kuat sih maknanya. Cassandra itu kan peramal, tapi kutukannya ya itu. Prediksinya selalu benar, tapi nggak pernah ada yang percaya. Oh gitu ya? Nah, Musk sepertinya merasa gitu. Udah bertahun-tahun dia nyuarain soal bahaya AI, tapi ya responsnya mungkin dianggap lebay lah atau terlalu fiksi ilmiah aja gitu. Tapi sekarang kayaknya beda ya situasinya. Dengan munculnya deepfake itu loh. Ya, deepfake. Yang bahkan Musk bilang udah bukan deepfake lagi tapi deep real. Saking meyakinkannya kan? Betul, saking nyatanya ya. Yang jelas banget. Dia kan ngelihat perkembangannya tuh dari GPT-1, 2, 3, sampai GPT-4. Terus dia coba ekstrapolasi, ditarik garisnya gitu. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya cukup mencengangkan. AI itu nanti nggak cuma nyamain, tapi bakal jauh melampaui kecerdasan manusia. Bahkan manusia terpintar sekalipun. Ini udah bukan lagi soal jika, tapi kapan terjadinya. Nah, kesadaran ini nih yang kayaknya bawa kita ke inti perdebatannya. AI ini kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi, potensinya luar biasa banget. Mas kan gambarin masa depan penuh kelimpahan. Apa istilahnya? Future of abundance. Iya, future of abundance. Di mana kelangkaan barang dan jasa itu nggak ada lagi karena AI bisa penuhi semua. Wah, kedengerannya kayak utopia ya. Betul. Potensi positifnya itu digambarkan gede banget. Tapi, ya disinilah peringatan kerasnya muncul. Musk pakai analogi masalah jin ajaib. Tahu kan cerita jin yang bisa kabulkan semua permintaan? Iya. Nah, kalau Anda punya jin kayak gitu, yang bisa kabulkan semua tanpa batas, hati-hati katanya. Soalnya di cerita-cerita rakyat yang kayak gitu seringnya berakhir nggak baik. Karena permintaannya nggak dipikir mateng atau disalahgunakan gitu ya? Persis. Bisa jadi blunder fatal. Jadi perlu kehati-hatian yang super tinggi. Jadi meskipun dia lihat potensi besarnya, ada tapi yang gede juga ya? Gimana dong keseimbangan pandangannya secara umum? Optimis atau pesimis? Dia cenderung optimis sih. Mungkin sekitar 80% lah peluang hasilnya baik. Tapi, dan ini ditekankan banget, probabilitas AI jadi bencana atau dampaknya buruk banget itu tidak 0%. Tidak 0% ya? Masih ada kemungkinan buruk. Iya, ada kemungkinan sekitar 10-20% skenario buruk terjadi. Dan angka segitu kan terlalu tinggi ya untuk diabaikan kalau menyangkut risiko eksistensial. Makanya mitigasi risiko jadi krusial banget. Nah, ngomongin mitigasi ini langsung nyambung ke KTT Keamanan AI yang diinisiasi Sunak di Inggris itu ya? Betul, AI Safety Summit. Mas kayaknya dukung banget ya, sampai bilang bisa jadi momen bersejarah. Iya, dia puji inisiatif itu. Salah satu kesepakatan penting dari KTT itu kan perlunya pemerintah sebagai pihak independen ya melakukan pengujian keamanan. Pengujian untuk model AI yang paling canggih gitu. Sebelum dirilis. Tepat. Sebelum dilepas ke publik luas. Ini kan sejalan banget sama apa yang udah lama Musk suarakan soal perlunya pengawasan. Sunak sendiri kan memposisikan pemerintah sebagai pelindung ya dari risiko, termasuk risiko yang bahkan belum kelihatan jelas gitu. Betul. Dan Musk punya analogi menarik soal ini. Dia nyamain pemerintah sama wasit di olahraga. Nah, analogi wasit itu cukup kena sih. Wasit kan kadang mungkin ganggu ya buat pemain, tapi tugasnya vital banget. Memastikan aturan ditegakkan, mainnya adil, dan yang paling penting, keselamatannya terjaga. Masuk akal. Dan Musk yang perusahaannya kayak Tesla, SpaceX, itu kan udah biasa banget ya sama regulasi ketat. Otomotif, penerbangan, komunikasi. Dia malah merasa sebagian besar regulasi itu ya masuk akal dan perlu.
apalagi yang menyangkut keselamatan publik. Ini menarik loh. Soalnya kan sering ada anggapan Silicon Valley itu kayaknya anti banget sama regulasi. Ya, ada stereotip gitu ya. Ternyata Musk, salah satu ikonnya, malah lihat perlunya peran wasit ini. Apalagi buat AI yang dampaknya bisa jauh lebih gede. Tapi tantangannya kan di kecepatan ya. AI ini kan larinya kenceng banget. Nah, ini dia salah satu dilema terbesarnya. Mas bilang, kecepatan kemajuan AI itu lebih cepat dari teknologi manapun dalam sejarah. Gila kan? Berapa cepat? Kapabilitasnya itu bisa naik 5-10 kali lipat per tahun. Wow. Iya. Per tahun ya? Iya. Sementara kita tahulah, birokrasi pemerintah geraknya kayak gimana. Jauh lebih lambat kan? Jadi ada mismatch kecepatan yang fundamental banget. Terus gimana dong pemerintah bisa efektif jadi wasit kalau ketinggalan lari gitu? Nah, ini poin menarik dari Musk. Dia bilang, meskipun pemerintah sekarang mungkin belum punya kapasitas teknis atau penegakan hukum yang sepadan sama kecepatan AI, peran mereka itu tetap krusial. Tetap krusial gimana maksudnya? Sekedar punya wawasan yang cukup buat paham risikonya, terus kemampuan buat menyoroti kekhawatiran itu ke publik, itu udah jadi kekuatan yang signifikan katanya. Oh, jadi langkah awal kayak KTT kemarin, terus bentuk lembaga pengawas itu bukan cuma simbolis ya? Bukan, itu udah punya daya ungkit nyata, memberi sinyal dan meningkatkan kesadaran publik itu penting banget. Oke, selain kecepatan ada juga dimensi geopolitik yang rumit ya? Iya. Sunak kan sempat dikritik tuh karena ngundang China ke KTT AI. Gimana pandangan Musk soal ini? Musk justru dukung penuh keputusan Sunak itu. Logikanya simple tapi kuat banget. Kalau nggak ngelibatin China, semua usaha global buat keamanan AI bisa jadi ya sia-sia. Kenapa bisa sia-sia? Karena argumen utama yang sering dipakai buat nolak regulasi terutama di barat ya, itu kan gini. Kalau kita ngerem inovasi pakai regulasi, China nggak akan ngerem, nanti mereka malah unggul jauh. Ah, oke. Jadi kalau China diajak argumen itu jadi lemah ya? Betul. Dengan melibatkan China, argumen nanti disalip China itu jadi nggak relevan lagi. Dan katanya Musk udah bicara langsung sama pimpinan China soal ini. Iya, dia nyebut udah diskusi soal keamanan AI sama mereka dan dia merasa mereka nanggepinnya serius kok. Jadi kehadiran China di KTT itu dianggap ya esensial, supaya kerangka keamanan AI ini benar-benar global dan efektif. Mau nggak mau, ini masalah bersama. Oke, jadi tantangannya ada di kecepatan, geopolitik. Terus gimana soal teknologinya sendiri? Ada perdebatan soal model AI open source versus closed source. Mana yang lebih aman atau lebih bagus? Nah, ini perdebatan klasik nih. Argumennya kuat di kedua sisi. Open source, yang kode sumbernya terbuka, itu kan bagus ya buat dorong inovasi yang tersebar, lebih transparan, banyak yang bisa ikut kontribusi dan ngecek. Tapi ada risikonya juga. Ada. Kekhawatiran besarnya, kayak yang diungkapin tokoh AI sekelas Geoffrey Hinton, keterbukaan ini bisa disalahgunain sama aktor jahat buat tujuan bahaya. Sementara kalau closed source, kodenya tertutup, lebih dikontrol pengembangnya, tapi yaitu kurang transparan. Musk sendiri condong kemana nih? Dia ngaku punya sedikit bias ke arah open source. Alasannya ya prinsip transparansi itu. Setidaknya Anda bisa lihat apa yang terjadi. Gitu katanya. Tapi dia realistis juga kan? Iya, realistis. Pertama, algoritma open source itu biasanya agak ketinggalan. Sekitar 6-12 bulan lah dibanding model tercanggih yang closed source. Nah, di dunia AI yang kecepatannya 5-10x per tahun, jeda segitu tuh signifikan banget. Jauh ya bedanya? Jauh. Kedua, transparansi open source pun ada batasnya. Maksudnya gimana? Ya, Mas ngakuin, meskipun kode neural net-nya dibuka, mau dipahamin itu susah banget. Itu bukan kode program biasa yang bisa dibaca logikanya baris per baris. Neural net itu kan intinya file gede, isinya angka-angka semua, bobot, probabilitas, yang hubungannya rumit banget dan nggak intuitif buat manusia. Jadi, transparansi kode aja nggak cukup. Oh gitu. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke pengujian dari luar ya, kayak wasit tadi. Persis, karena sifat AI modern ini kan probabilistik. Outputnya berdasarkan probabilitas, nggak selalu 100% sama atau bisa ditebak kayak software deterministik biasa. Jadi cara terbaik buat paham dan mastiin keamanannya ya dengan diuji perilakunya. Ekstensif, dalam berbagai skenario. Kayak nguji mobil di sirkuit, bukan cuma baca buku manualnya. Ini negasin lagi pentingnya peran wasil independen tadi. Oke. Nah, pembahasannya kemudian masuk ke area yang mungkin paling bikin banyak orang penasaran, sekaligus cemas juga ya. Dampak AI ke pekerjaan. Mas nggak main-main loh nyebutnya kekuatan paling disruptif dalam sejarah. Iya, prediksinya emang cukup radikal.
Bakal ada saatnya, kata dia, AI itu nggak cuma lebih pintar dari rata-rata manusia, tapi lebih pintar dari manusia terpintar sekalipun, di bidang apapun. Wah, Dan di titik itu, dia bilang tidak ada pekerjaan yang dibutuhkan lagi. Secara ekonomi ya, nggak butuh kerja lagi. manusia mungkin tetap kerja kalau mau, buat kepuasan pribadi mungkin, tapi bukan karena keharusan ekonomi. AI bakal bisa ngerjain semuanya. Wow. Ini bukan lagi soal universal basic income ya yang sering dibahas itu ya, tapi malah naik level jadi universal high income. Pendapatan tinggi universal. Kok bisa? Logikanya gini, karena AI si jin ajaib tadi bisa menciptakan kelimpahan yang luar biasa, akses ke kelimpahan itu bakal merata. AI bisa jadi semacam kekuatan penyeimbang ekonomi yang dahsyat. Semua orang punya akses ke sumber daya yang dihasilkan AI. Kedengarannya indah banget ya, tapi ini kan munculin pertanyaan filosofis yang wah dalam banget. Kalau kita nggak perlu kerja buat hidup, terus apa dong makna hidup? Nah, Sunak juga nyinggung kan, gimana pekerjaan saat ini tuh ngasih banyak orang rasa punya tujuan dan identitas? ini mungkin tantangan terbesar di era AI nanti. Mas sendiri ngaku loh, kadang dia merasa absurd gitu pas kerja keras sampai malam. Dia nanya ke diri sendiri, ngapain sih gue lakuin ini? Nanti juga AI bisa ngerjain jauh lebih baik. Terus gimana dia tetap semangat? Dia perlu melakukan semacam penangguhan ketidakpercayaan yang disengaja, gitu katanya, biar tetap termotivasi. Analoginya soal olahraga tadi cukup menarik ya. Kita tahu mesin lebih cepat, lebih kuat, tapi kita tetap ngadain olimpiade buat lihat siapa manusia terhebat. Mungkin gitu modelnya nanti. Bisa jadi, nyari kepuasan intrinsik dari aktivitasnya bukan dari nilai ekonominya, atau fokus ke hubungan antar manusia, kreativitas, eksplorasi. Yang jelas, ini bakal jadi pergeseran paradigma gede banget soal makna hidup. Tapi sisi positifnya, kata Mas, Iya, sisi positifnya, AI bakal ngambil alih kerjaan yang nggak nyaman, bahaya, atau bosenin banget. Dia kasih contoh spesifik, nyuci piring. kalau itu sih saya setuju banget. Tapi di luar soal pekerjaan nih, ada juga peluang menarik dari AI yang mereka bahas kan, kayak di bidang pendidikan. Nah, ini salah satu yang paling menjanjikan. Coba bayangin deh, setiap anak punya akses ke tutor AI pribadi yang super cerdas, super sabar, dan bisa adaptasi penuh sama gaya belajar dan kecepatan masing-masing anak. Wah, personal banget ya. Banget. Ini kan visinya Salkan dari Khan Academy ya. Potensinya buat merevolusi dan meratakan kualitas pendidikan secara global itu, wah, luar biasa. Potensi lain yang dibahas Mas kini agak bikin kaget sih, soal persahabatan. AI jadi teman. Ya, ini mungkin kedengeran aneh ya buat sebagian orang, tapi dia bayangin AI yang punya memori terus-menerus, ingat semua interaksi kita sama dia, bahkan mungkin kalau kita izinkan ya, bisa analisis semua data digital kita, email, chat, semuanya. Tujuannya? AI kayak gitu bisa jadi kenal kita lebih baik dari siapapun, bahkan mungkin lebih baik dari diri kita sendiri. Mas lihat ini bisa jadi teman hebat, terutama buat orang yang mungkin kesepian atau susah bangun hubungan sosial. Dia kasih contoh pengalaman anaknya sendiri. Waduh, ini benar-benar buka kotak Pandora ya soal hubungan manusia mesin ke depan. Implikasinya luas banget. Ngomong-ngomong soal platform digital, Mas kan juga jelasin filosofi di balik sistem community notes di X dulu Twitter. Ini relevan juga kan sama isu informasi di era AI? Nya itu bukan moderasi konten gaya lama yang sering dituduh bias atau nyensor seenaknya. Community notes ini kerjanya nambahin konteks. Nambahin konteks gimana? Jadi misalnya ada postingan yang berpotensi misleading, nanti bisa dikasih catatan di bawahnya. Kayak konteksnya kurang pas, karena atau sumber aslinya bilang X bukan Y. Konten aslinya nggak dihapus, tapi dilapisin info tambahan gitu. Yang bikin unik katanya prosesnya terbuka dan mekanisme konsensusnya ya. Iya, itu dua kunci utamanya. Seluruh sistemnya, softwarenya, data anotasinya, algoritma penentuan catatannya itu open source. Transparansi penuh. Dan yang paling menarik nih, biar sebuah catatan bisa muncul, catatan itu harus disetujui sama sekelompok orang yang secara historis sering gak setuju satu sama lain di isu-isu lain. Gimana tuh? Orang yang beda pandangan harus setuju. Ya, jadi AI dipakai buat memetakan semacam vektor ideologi pengguna ini lebih kompleks dari sekedar kiri kanan ya. Terus AI nyari catatan mana yang dapat persetujuan lintas spektrum. Oh, jadi nyari titik temu ya, bukan suara mayoritas doang. Tepat. Tujuannya buat mencapai kebenaran yang lebih dekat ke konsensus.
Atau setidaknya bikin informasi jadi paling tidak benar. Mas pede banget sama akurasinya. Dia nantang orang cari contoh catatan salah yang bisa bertahan lama. Visinya buat X, ya jadi sumber info seakurat mungkin. Karena kata dia, kebenaran itu menguntungkan. Tapi di sisi lain, AI kan juga jadi alat canggih buat nyebar disinformasi. Ironis banget ya. Sangat ironis. Tantangan terbesarnya sekarang ya itu, bot yang pakai AI. Mas ngungkapin fakta yang cukup bikin khawatir. AI modern, bahkan yang open source, sekarang bisa lulus tes CAPTCHA. Tes yang klik semua gambar lampu lalu lintas itu? Iya, yang dirancang buat bedain manusia sama bot. AI sekarang lebih jago dari manusia buat ngelewatin tes itu. Waduh, terus gimana dong kita bisa verifikasi siapa yang asli, siapa yang bot di dunia maya? Nah, ini masalah serius. Salah satu solusi yang lagi dipikirin X, kata Musk, itu nerapin biaya langganan yang kecil banget. Mungkin cuma $1 per tahun gitu. Buat apa? Cari untung? Bukan, tujuannya bukan untung gede. Tapi buat bikin jutaan akun bot palsu jadi mahal banget dan nggak praktis. Kan butuh jutaan metode pembayaran unik jadinya. Ah, iya. Karena bahayanya kan bot-bot ini bisa dipakai buat manipulasi persepsi publik ya. Bikin sesuatu kelihatan populer padahal nggak. Persis. Dan Sunak nambahin, tim riset pemerintah Inggris nemuin bukti AI udah dipakai secara sistematis loh, buat bikin ribuan profil palsu di medsos. Terus ngapain profil palsu itu? Profil-profil ini nyusup ke grup-grup online. Misalnya grup warga lokal di tingkat kota atau lingkungan gitu. Terus mereka nyebarin narasi atau disinformasi tertentu soal isu lokal. Biaya operasinya hampir nol, tapi dampaknya bisa nyata. Dan lucunya, kata Musk, kadang satu-satunya cara deteksi tulisan AI itu karena tata bahasanya terlalu sempurna, nggak ada typo sama sekali. Hahaha, iya juga ya. Nah, selain ancaman di dunia digital, ada juga kekhawatiran soal keamanan fisik, terutama terkait pengembangan robot humanoid. Robot yang bentuknya kayak manusia itu ya? Kenapa ini jadi perhatian khusus? Musk kan definisiin robot secara luas ya. Mobil Tesla aja dia sebut robot beroda. Tapi robot humanoid ini punya kemampuan gerak yang beda. Mereka bisa bergerak di lingkungan yang sama persis kayak kita. Bisa naik tangga, masuk gedung gitu? Iya, melewati medan yang nggak bisa dijangkau mobil. Nah, kalau robot kayak gini berulah atau dibajak, risikonya lebih personal dan lebih susah dihindari. Terus solusinya apa kata Musk? Dia nekenin banget perlunya saklar pemutus darurat, emergency kill switch, tapi yang sifatnya lokal dan fisik, hardwired. Maksudnya gimana tuh? Artinya, tombol atau perintah suara ini nggak nyambung ke internet, nggak bisa diupdate atau dibajak dari jauh. Fungsinya buat langsung matiin atau bikin robot masuk mode aman seketika. Menarik ya, Sunak juga cerita di diskusi lain sama pakar AI, sering banget muncul referensi ke film fiksi ilmiah kayak Terminator. Terminator ya? Di mana tokohnya akhirnya harus matiin AI atau robotnya secara fisik. Kayaknya ini jadi semacam kesadaran kolektif ya, pentingnya kendali fisik itu. Bener banget. Kendali terakhir harus tetap ada di tangan manusia, secara fisik dan nggak bisa diretas. Dari isu keamanan yang gede ini, obrolan mereka juga sempat nyentuh soal ekosistem inovasi, khususnya budaya startup di Inggris. Apa poin utamanya? Ada semacam dorongan buat perubahan budaya di sana, supaya lebih merayakan dan mendukung orang-orang yang berani ambil resiko bikin perusahaan baru. Apalagi yang masih kecil-kecil gitu, kayak tunas kecil yang perlu dipupuk. Termasuk soal kegagalan ya? Iya, termasuk toleransi yang lebih gede sama kegagalan. Gagal di startup pertama itu bukan akhir dunia, tapi pelajaran buat coba lagi. Jangan malu gitu. Selain budaya, insentif juga penting kan pastinya? Penting banget. Sistem insentif kayak opsi saham itu perlu dibikin menarik, biar sepadan sama risiko tinggi yang diambil pendiri dan karyawan awal startup. Musk sempat nyinggung, di beberapa negara Eropa kontinental, struktur opsi sahamnya kurang mendukung dibanding di AS atau Inggris. Terus Sunak nanggepin gimana? Sunak ngejelasin langkah-langkah yang udah diambil Inggris, kayak pajak keuntungan modal yang relatif rendah, perbaikan aturan pajak opsi saham, plus usaha narik talenta global. Oke, balik lagi ke AI nih. Gimana dampak yang lebih konkret yang bisa kita rasain dalam waktu dekat di kehidupan sehari-hari? Sunak kasih contoh bagus, penerapan AI di situs web layanan pemerintah Inggris, Gov UK. Buat apa tuh? Buat nyederhanain interaksi warga sama pemerintah,
Misalnya pas ngurus paspor hilang atau cari info layanan publik. Ini kan bisa bantu jutaan orang hemat waktu dan tenaga ya. Contoh lain yang disebut Mas kayak tadi, layanan pelanggan perusahaan jadi jauh lebih baik dan responsif karena AI. Atau yaitu, tutor AI pribadi yang bisa jawab pertanyaan apa aja. Tapi ada syaratnya ya, AI-nya jangan ngarang. Istilahnya Mas tadi. Iya, betul. AI perlu berhenti berhalusinasi. Jangan ngasih jawaban yang kedengeran meyakinkan banget tapi ternyata salah total. Akurasi dan keandalan informasi ini tetap jadi PR besar, biar potensi positif AI sehari-hari ini beneran kerasa. Terakhir nih, mereka juga bahas soal autentikasi media. Wah, ini penting banget di era deepfake. Contoh, paus pakai jaket puffer. Yang viral itu kan nipu banyak orang ya. Banget. Ada usulan menarik tuh dari perwakilan Adobe di diskusi itu. Ngembangin standar di mana media foto video bisa ditanda tangani secara kriptografis. Tanda tangan digital gitu, buat apa? Iya, tanda tangan digital ini bisa buktiin sebuah konten itu asli dari kamera beneran atau hasil rekayasa AI. Mas kelihatan dukung banget ide ini. Wah, ini relevan banget ya. Apalagi tahun depan kan banyak pemilu gede di seluruh dunia. AS, India juga, Inggris, Uni Eropa, potensi disinformasi visual buat ngacoin opini publik kan gede banget. Betul, teknologi autentikasi kayak gini bisa jadi salah satu benteng pertahanan penting. Jadi kalau kita rangkum nih, obrolan Sunak sama Musk ini benar-benar kayak memetakan lanskap AI yang kompleks banget ya. Ada janji masa depan yang luar biasa cerah, kelimpahan, kemudahan, kecerdasan super, tapi di saat yang sama ada bayang-bayang resiko yang nggak main-main. Iya, risikonya mulai dari keamanan eksistensial, disrupsi sosial ekonomi, sampai pertanyaan filosofis soal makna hidup tadi. Lengkap banget. Pandangan akhir Mas gimana? Walaupun ada resiko, dia kan sebut angka probabilitas 10-20% buat skenario buruk, dia tetap condong optimis ya, sekitar 80% hasilnya baik. Betul, dia tetap optimis. Tapi kuncinya yaitu kita harus proaktif, waspada, dan hati-hati banget dalam ngembanginnya. Jangan naif lah intinya. Kalau kita bisa lakuin itu, masa depan dengan AI bisa jadi lebih baik dan lebih merata buat semua. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Diskusi tadi kan nyinggung kemungkinan dunia dengan pendapatan tinggi universal, di mana kerja bukan lagi keharusan ekonomi. Kalau skenario radikal kayak gitu beneran kejadian suatu saat nanti, gimana ya Anda secara pribadi bakal nemuin dan mendefinisikan makna serta tujuan hidup Anda di tengah kelimpahan yang dimungkinkan oleh AI itu? Pertanyaan yang dalam ya. Sebuah pemikiran yang cukup mendalam untuk dibawa pulang. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.